Saya kan menjalani pendidikan sekolah menengah pertama, bahkan sejak sekolah dasar saya sekolah di sekolah Katolik. Yang saya tahu, ini ada SMA baru nih, yang baru didirikan namanya SMA Katolik Pangudi Luhur. Jadi kita semua itu yang lulus dari SMP Tarakanita Blok itu rame-rame ke Pangudi Luhur. Jadi dulu ada pernah cerita, waktu gue tuh kelas 3 SMP, gue datang ke acara PL Fair. Jadi tuh PL Fair unik namanya dulu. PL Fair unik di tahun 97 kalau nggak salah. Dan gue di situ pertama kali menyaksikan ini kok ada pertunjukan konser yang profesional di mana waktu itu banyak artis dan itu dijalankan sama anak-anak SMA gitu loh. Nah gue sejak itu selalu terpikir untuk masuk ke SMA PL. Gue pribadi ya, gue ngeliat kayaknya sekolah kalau laki semua unik deh nih, pengen nyobain ah. SMP di Semarang masuk SMA di Jakarta ya karena ada teman-teman gitu pada bilang bahwa kalau masuk sekolah bagus ya Pangudi Luhur gitu. Waktu masuk belum banyak kenalan tapi ya gampang tuh kenalan dengan teman-teman di SMA PL. Saya memang sudah mendengar nama PL itu luar biasa tahun 80-an. Ya kan, di mana PL itu adalah sekolah di Jakarta, di Kebayoran, yang mayoritasnya laki-laki. Jadi buat saya pada saat itu alasan simpel aja. Sekolah ini cool banget. Jadi gue cuma tahu bahwa ini sekolah laki semua dan merupakan sebuah Katolik favorit. Ya memang gue pengen masuk ke sana. Jadi hari pertama itu gue nggak punya bayangan apapun tentang SMA PL. Sampai dengan gue menjejakkan kaki di gerbang SMA PL dan kata pertama yang gue dengar adalah jongkok. SMA Pangudi Luhur itu adalah SMA yang sangat disiplin. Beneran sekolah? Belajarnya nggak mudah. Buku-bukunya kan juga buku-buku di PL kan sekolah-sekolah Belanda zaman dulu itu. Orang guru kita bule. Sama juga. Ya kan, ada Bruder Honoratus kita. Diajar semacam itu. Dan orang yang daftar itu mungkin 300, 400, yang keterima hanya sekitar 150, 130. Sangat sulit masuk PL pada saat itu karena harus ada tes IQ, XYZ, dan lain sebagainya. Jadi memang pada zaman itu PL juga sudah sangat-sangat menonjol sekali. Basically PL itu eksklusif dalam tanda kutip. Jadi memang tidak terlihat dari luar PL itu terbuka. Nah, jadi dengan kehidupan PL-nya itu laki-laki semua, bisa bayangin lah. Jadi kaca itu kalau dibuka tuh kita bisa lewat sela-sela kacanya. Ada cewek SMA lain masuk aja, udah itu yang di bawah itu keluar semua. Wah, kehidupannya benar-benar agak-agak barbar tapi di satu sisi ya laki ya. Anak-anak yang rata-rata punya kemampuan IQ lebih tinggi itu biasanya di paling belakang. Karena apa? Karena di belakang itu mereka berkreasi. Selain baca komik ya, mereka juga ngukir kapur. Pada zaman itu lagi zaman ngukir kapur. Tengahnya bisa bolong, bisa berulir dan itu nggak patah-patah. Nah, jadi salah satu kenakalan tapi yang kreatif ya. Dan itu menjadi salah satu ikon juga pada saat kita melaksanakan kegiatan PL Fair. Kadang-kadang ada guru yang udah cuek banget gitu ya. Sampai kalau lagi dia ngajar itu kadang-kadang bangku itu bisa ditumpuk sampai atap. Ya, meja dan bangku sampai atap, gurunya di depan gitu. Sebelum sekolah kan biasa kita nongkrong ya. Nongkrong waktu itu di satu tempat dekat SMA PL namanya AC. Jadi waktu itu ada salah satu teman kita ngomong, kita ke Dufan yuk. Ya udah, akhirnya kita langsung bareng-bareng memutuskan ke Dufan dan kita bolos satu angkatan waktu itu. Dan itu akhirnya mengakibatkan kita semua diskors rame-rame. Yang which is akhirnya kita juga happy karena begitu diskors rame-rame, kita ke Dufan lagi, itu jalan-jalan lagi. Dulu tuh angkatan gue lumayan tenar, zaman angkatan gue tuh ada istilah namanya PL-holic. Jadi PL-holic tuh istilah, dulu bahkan ada motivasi ditanya kenapa lu masuk PL biar dapet cewek gitu kata istilahnya. Karena katanya istilahnya kalau orang masuk PL tuh tingkat kegantengan, kekerenannya meningkat banyak gitu. Jadi dulu tuh angkatan gue, nggak tahu mungkin angkatan tua juga sama modelan, biasanya Jumat kita kan pakai baju bebas gitu kan, atau enggak pakai hari Rabu biasanya pakai baju kotak-kotak. Kita muter dikit lah, kadang ke PL ke Bulungan 70 anak 6 lihat cewek-cewek mana yang lagi nongkrong-nongkrong, TP-TP dikit. Tipikal anak PL ya bandel ya. Jadi ada yang kayaknya ke sekolah tuh untuk rasanya tamasya gitu, bukannya belajar tapi tamasya. Dan baru nyadar begitu ulangan. Pertama kali ulangan baru tuh nyadar, oh ternyata susah ya. Nah dari situ barulah ternyata kemudian kita mikir bahwa oke, ini nggak bisa main-main nih. Gitu. Ada yang langsung sadar, ada yang baru sadar di tahun kedua, seperti saya. Alhamdulillah, ternyata pelajaran yang kami terima di SMA PL itu pada akhirnya kepakai di tahun pertama kuliah. Jadi saya bersyukur sekali sekolah di PL karena tahun pertama saya kuliah praktis saya nggak pernah belajar apa-apa.
udah dapat semua di PL? Di zaman itu juga kita kan lagi anak-anak itu lagi ngetren LM ya, lintas melawai. Nah itu anak PL juga ikut tuh di situ. Dan selalu kalau udah di situ berarti ada anak PL, berarti ada anak Tarki. Ya benar-benar nggak ada individualis lah. Kemana-mana ya bareng, senang bareng, susah juga bareng gitu sih. Wah, sekolahan cowok semua nih, teman mainnya banyak. Tapi begitu beberapa bulan udah mulai gelisah, nggak ada ceweknya gitu. Aduh, gue ngeliatin apa ini? Sekolah nggak ada ceweknya. Ya, tapi pada zaman itu seru aja sih. 2 minggu sebelum UAN kita diskors satu angkatan. Jadi itu adalah tindakan tegas yang dilakukan Bruder. Salahnya memang di angkatan saya. Karena angkatan saya itu gambar sebuah alat kelamin yang sangat besar di toilet lantai 2. Padahal waktu itu PL baru dicat satu sekolah, repaint. Dan itu menunjukkan ketegasan kepemimpinan kepala sekolah untuk tetap menghukum kita meskipun kita 2 minggu lagi UAN. Enak sih. Kita lagi terkenal ganteng-gantengnya. Senior kita juga baik-baik semua. Akademis ya, tapi secara nama kita dikenal luas. Tahun 90-an di era gua itu masa-masa tempat tongkrongan kan baru ya. Tempat tongkrongan kan banyak baru buka tuh. Ada Tenda Mangkal, ada Pondok Indah Mall lagi ngehitsnya gitu kan. Plaza Senayan, Senayan City. Nongkrong bareng gitu kan, gila-gilaan, bican-bican bareng. Cuman selalu being careful-nya ada kakak kelas. Dari dulu tuh PL selalu dikenal dengan hal-hal yang berbeda ya. Sebelum saya masuk aja PL udah dikenal karena punya bodybuilding gitu loh. Nah pas era saya itu kita lumayan bangga karena selain ada bodybuilding kita juga ada lab komputer gitu ya. Nggak semua SMA punya. Terus kita ada pelajaran bahasa Inggris yang cukup komprehensif dan guru kita juga istilahnya guru dari luar negeri lah gitu ya. Bruder juga. Memang banyak hal-hal berbeda yang kalau kita ketemu sama temen, misalnya temen SMP yang nggak masuk SMA PL tuh kita ceritanya tuh dengan penuh kebanggaan sih. Karena memang akhirnya bisa mengalami apa yang diceritakan orang. Dan di angkatan saya itu kita merupakan generasi yang nggak nyoret-nyoret SMA PL top gitu. Karena buat kita akan bikin orang-orang yang ngomongin, kita akan bikin majalah media yang bilang bahwa SMA Pangudi Luhur satu hal yang gue masih inget dan ngebekas adalah gue kenalan sama teman-teman baru dari SMP yang lain. Di SMA itu nggak pakai kenalan, jadi cuman asal tahu namanya, ajak ngobrol, jadi kenal. Dan itu sampai sekarang gue kayaknya nggak inget deh gue pernah kenalan nama ke temen atau sama angkatan. Jadi semua terasa organik. Chemistry-nya juga waktu itu gampang banget gitu kan, karena nyari kesamaannya gampang karena cuman based on lo nongkrong, terus lo udah bisa kenal lah satu sama lain gitu tanpa lo harus ngobrol di kelas. Maksudnya itu kan cuman hal yang biasa lo lakukan di sekolah ya, tapi once lo udah di luar sekolah, lo tetap masih main sama mereka gitu, dan nggak kerasa itu teman buat di sekolah doang, tapi itu teman buat lifetime. Sekolah Sumber